warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahmawati, NPM 19040404017, kelas manajemen 2019A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang telah saya buat dari pertemuan ke-13. Saya mengangkat judul Bahasa Indonesia sebagai Media Komunikasi. Alasan saya memakai judul tersebut adalah saya akan memahami lebih banyak tentang bahasa itu apa, tujuan mempelajari bahasa itu apa, mengerti arti bahasa negara dan ragam bahasa, dan lain-lain. Baik, yang pertama yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu pengertian bahasa itu sendiri. Menurut Goris Keraf, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ketika anggota masyarakat menginginkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, maka orang tersebut akan menggunakan suatu bahasa yang sudah digunakan untuk menyampaikan suatu informasi. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh sekelompok masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Dilihat dari pengertian yang ada dalam kamus tersebut, dapat dipahami bahwa bahasa juga dapat berfungsi sebagai lambang bunyi sebagaimana not yang ada pada nada. Akan tetapi, fungsi atau manfaat yang diberikan sangatlah berbeda antara keduanya. Bunyi yang dihasilkan oleh bahasa diprioritaskan untuk menyampaikan suatu informasi serta lebih menitik beratkan pada kepadatan isinya, bukan pada fungsi estetika yang dihasilkannya. Ada juga yang mengartikan bahasa adalah sistem simbol dan tanda. Yang dimaksud dengan sistem simbol adalah hubungan simbol dengan makna yang bersifat konvensional, sedangkan yang dimaksud dengan sistem tanda adalah bahwa hubungan tanda dan makna bukan konvensional, tetapi ditentukan oleh sifat atau ciri tersebut yang dimiliki benda atau situasi yang dimaksud. Dari beberapa definisi yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah alat untuk berkomunikasi yang dapat disampaikan melalui lisan, tulisan maupun media lain yang sudah disepakati oleh pihak yang berkomunikasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang bahasa negara. Suatu negara yang sudah merdeka dan tengah menjalankan kepemerintahannya pastilah memerlukan suatu bahasa untuk berkomunikasi dengan pihak dalam maupun pihak luar. Negara juga pasti memiliki bahasa yang wajib digunakan oleh masyarakatnya untuk berkomunikasi. Sehingga walaupun orang yang berkomunikasi tersebut berasal dari daerah atau suku yang berbeda, akan tetapi mereka tetap dapat dipersatukan dalam hal tukar informasi. Dan biasanya, bahasa yang digunakan sebagai bahasa persatuan ini disebut sebagai bahasa negara ataupun bahasa nasional. Walaupun bahasa negara dan bahasa nasional negara Indonesia sama, yaitu bahasa Indonesia, menurut beliau, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional memiliki fungsi yang berbeda. Dan dalam pembahasan ini akan lebih ditekankan pada pembahasan bahasa Indonesia yang berkedudukan dan berfungsi sebagai bahasa negara. Di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat penghubung di tengah nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, tujuan mempelajari bahasa. Walaupun pasti ada tujuan-tujuan yang tidak senada, akan tetapi dalam mempelajari bahasa terdapat tujuan-tujuan yang bersifat umum, yaitu dengan kita mempelajari bahasa, kita ingin apa-apa yang kita sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh lawan komunikasi kita. Karena ketika bahasa kita tidak dapat mengundang
pemahaman dari lawan komunikasi, maka kita akan menerima respon yang kurang baik. Selain itu, bahasa yang kurang baik dan benar akan menimbulkan kesalahpahaman yang bisa berakibatkan fatal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Boris Karloff, bahwa seorang yang belum mahir berbahasa akan menemukan kesulitan-kesulitan karena apa yang dipikirkan atau dimaksud tidak akan bisa terlahir sempurna kepada orang lain. Selain itu, memahamkan orang lain tujuan mempelajari bahasa adalah untuk dapat menggelar dan mengembangkan potensi-potensi pribadi yang ada pada diri kita. Dengan penguasaan bahasa yang baik dan benar, akan dapat mudah mencari relasi dalam segala hal. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah pembagian bahasa yang ditinjau dari bagaimana cara bahasa itu diutarakan oleh orang yang melakukan komunikasi. Kesimpulan yang bisa saya tarik adalah bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi atau dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbitrer dan konvensional yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Sedangkan dari makna bahasa itu terdapat macam dan ragam bahasa yang telah dijelaskan di atas, yang tadi saya sudah jelaskan. Selain terdapat macam dan ragam, bahasa juga sebagai bahasa negara atau bahasa nasional. Sedangkan bahasa negara adalah suatu bahasa yang memiliki sejenis hubungan de facto atau de jure dengan seiring dan mungkin melalui perluasan teritori yang mereka duduki. Sebutan ini digunakan bermacam. Sebuah bahasa nasional bisa mewakili identitas nasional suatu bangsa dan negara. Bahasa nasional secara alternatif bisa merupakan sebuah penetapan yang diberikan pada satu bahasa atau lebih yang dituturkan sebagai bahasa pertama di teritori sebuah negara. Bahasa selain bahasa negara, bahasa juga memiliki tujuan dari pembelajaran bahasa. Banyak orang yang belajar bahasa dengan berbagai tujuan yang berbeda. Ada yang belajar hanya untuk mengerti, ada yang belajar untuk memahami isi bacaan, ada yang belajar untuk dapat bercakap-cakap dengan lancar, ada pula yang belajar untuk gengsi-gengsian. Dan ada pula yang belajar dengan berbagai tujuan khusus. Tujuan pembelajaran bahasa merupakan basiran adalah keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan berbahasa. Kesemuanya itu dikelompokkan menjadi kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Saran: demi tercapainya persatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia, perlu adanya kesadaran diri untuk menanamkan rasa rasionalisme dalam diri sendiri sebagai generasi muda. Dan salah satu cara untuk mencapainya yaitu dengan mempelajari bahasa Indonesia secara detail dan mendalam serta menanamkan rasa kecintaan, kesenangan untuk mempelajari bahasa Indonesia serta menerapkannya secara baik dan benar. Karena dengan menerapkan bahasa Indonesia secara tepat dan benar, maka akan mempererat negara Indonesia dari berbagai ragam bahasa serta bahasa Indonesia mempersatukan antar sesama bahasa. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.